Mudik, sebuah epos perjalanan. Langit fajar masih kelabu ketika Rama menghidupkan mesin motornya. Di belakangnya, Sari, istrinya, mengeratkan pelukan sambil memastikan tas ransel mereka aman terikat. Dua anak mereka, Dimas dan Lala, tertidur lelap di antara mereka, dibalut jaket tebal agar tak kedinginan. Ribuan kilometer di depan, kampung halaman mereka di Wonogiri menanti. Seperti ibu tua yang selalu membuka pintu dengan senyum penuh rindu. Di jalan raya, Rama bukan satu-satunya pejuang. Ribuan, mungkin jutaan, perantau seperti dirinya telah turun ke jalan. Mobil, bus, motor, bahkan truk penuh dengan wajah-wajah yang menyimpan satu tujuan, pulang. Inilah pertempuran tahunan yang lebih besar dari sekadar perjalanan biasa. Zaman bergulir, tradisi tetap kekal. Seperti leluhurnya di masa lampau, Rama adalah bagian dari rantai tak terputus yang selalu berpulang. Dahulu, kakek buyutnya pergi ke Batavia, meninggalkan ladang dan sawah untuk bekerja di pabrik kolonial. Namun, setiap lebaran tiba, dengan kereta api yang berderak-derak membelah malam, ia pulang. Ayahnya, seorang buruh bangunan di Jakarta, juga tak pernah absen dari ritual ini. Menumpang bus yang penuh sesak dengan orang-orang yang bercakap-cakap dalam dialek kampung halaman. Kini, giliran Rama yang mengarungi jalanan modern, ditemani terik matahari dan deru kendaraan. Namun, teknologi tak mengubah esensi mudik. Tetap ada air mata ibu yang menunggu. Tetap ada pelukan ayah yang dirindukan. Jalanan yang menguji tekad. Perjalanan mudik bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah ujian ketangguhan. Saat matahari mulai meninggi, aspal di jalur Pantura terasa mendidih. Napas panas mesin-mesin kendaraan yang berdesakan memenuhi udara. Truk-truk besar berjalan lambat. Bus antar kota melaju seperti peluru. Sementara para pemudik motor berusaha menyelinap di celah sempit demi beberapa kilometer lebih dekat ke rumah. Di perbatasan kota, macet seperti tembok tak terlihat. Tak peduli mobil mewah atau motor tua, semua sama-sama terjebak. Rama menarik napas panjang. Ini adalah bagian dari pengorbanan. Di tengah kemacetan, ia melihat seorang ayah mengelap keringat anaknya yang tertidur di jok belakang motor. Di trotoar, seorang ibu membagi-bagikan nasi bungkus kepada pemudik yang kelelahan. Inilah mudik, perjalanan yang mengajarkan ketabahan dan solidaritas. Malam yang mengantarkan harapan. Saat malam tiba, jalanan masih padat. Lampu-lampu kendaraan membentuk sungai cahaya yang mengalir pelan di antara gelapnya sawah dan hutan. Dimas dan Lala terbangun, menggosok mata mereka yang lelah. Masih jauh, Pak, tanya Lala dengan suara serak. Rama tersenyum dalam kelelahan. Sebentar lagi, Nak, sebentar lagi kita sampai. Di kejauhan, bintang-bintang berkelip, seakan ikut menyemangati. Sari mengusap bahu suaminya, memberi kekuatan tanpa kata-kata. Mereka telah menempuh perjalanan yang panjang, melewati kemacetan yang luar biasa, menahan kantuk dan lelah. Tapi sebentar lagi, semua itu akan terbayar. Kepulangan yang disambut haru. Saat akhirnya mereka memasuki desa, aroma sawah basah menyambut. Rumah-rumah dengan lampu temaram berdiri di antara pepohonan. Dan di depan salah satu rumah sederhana, seorang wanita tua berdiri dengan mata berkaca-kaca. Rama mempercepat motornya, lalu berhenti tepat di depan halaman. Ia turun, membuka helmnya, dan dalam sekejap, tubuhnya tenggelam dalam pelukan ibunya yang rapuh tapi hangat. Kamu pulang, Nak, suara ibunya bergetar. Sari dan anak-anak turun, bergabung dalam pelukan penuh rindu. Di dalam rumah, meja makan sudah dipenuhi hidangan sederhana, opor ayam, ketupat, sambal goreng. Bukan hidangan mewah, tapi lebih dari cukup untuk menghangatkan hati yang sudah lama tak berkumpul. Di luar, fajar mulai menyingsing. Jalanan yang semalam penuh kini mulai lengang. Namun, di ribuan rumah seperti ini, cerita yang sama sedang terulang. Perjalanan telah selesai, tapi makna di baliknya akan terus hidup, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mudik bukan hanya perjalanan pulang. Ini adalah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan keinginan manusia untuk kembali ke akar, ke tempat di mana segala sesuatu dimulai. Dan tahun depan, saat Lebaran kembali menjelang,
jutaan orang akan kembali mengulangi perjalanan ini. Sebab, tak peduli seberapa jauh mereka pergi, kampung halaman selalu memiliki cara untuk memanggil mereka pulang.